Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran karakteristik, tantangan, dan perubahan yang sedang terjadi di masa ini. Kita tentunya sudah pernah mendengar apa itu era globalisasi, revolusi industri 4.0, disruption, bergesernya generasi seperti generasi X ke Y, lalu Y ke Z, hingga sekarang ada Alpha, Society 5.0, dan lain-lain. Hal-hal tersebut merupakan bukti adanya perubahan di kehidupan ini yang menuntut kita untuk lebih berkembang agar dapat bersaing. Segala perubahan tersebut berkaitan dengan adanya teknologi yang kemampuannya terus berkembang, sehingga teknologi semakin ke depannya akan digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Industri 4.0 hadir membawa perubahan yang tidak terduga seperti kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan komunikasi dengan satu sama lain melalui internet. Pada dasarnya, otomasi akan menjadi tren di bidang industri. Industri 4.0 akan menghasilkan pabrik cerdas, di mana otomatisasi akan membantu segala pekerjaan manusia. Kegelisahan para tenaga kerja jika mereka digantikan oleh robot bukanlah hal baru. Maka dari itu, penguasaan teknologi merupakan aspek yang penting dan perlu dimiliki oleh sumber daya manusia di masa depan. Disrupsi tentunya mengubah banyak hal melalui inovasi atau terobosan baru yang lebih efektif dan efisien, sehingga cara-cara lama menjadi obsolete. Disrupsi juga membawa hal positif seperti membuat segala sesuatu menjadi lebih smart, produk atau jasa jauh lebih mudah diakses atau dijangkau, contohnya seperti pasar online, layanan ojek online, dan layanan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan cara berpikir kritis, mencari inovasi, dan menjadi manusia kreatif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Society 5.5 juga bisa dikatakan sebagai bagian dari era disruptif, di mana peran baru dari suatu inovasi akan menggantikan peran lama. Inti dari Society 5.0 adalah memungkinkan manusia untuk mendapatkan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam memenuhi dan menyediakan layanan untuk berbagai kebutuhan. Dengan adanya Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things, robot, cloud computing, dan sebagainya diharapkan dapat membantu segala pekerjaan dan mengurangi kesenjangan pada manusia. Maka dari itu, masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi melalui digital literasi agar mereka dapat mengikuti perubahan era tersebut. Jadi, di masa depan yang akan datang, kita akan dihadapkan dengan berbagai perubahan dan tantangan yang tak terduga, tidak terstruktur, dan dapat terjadi dengan cepat. Perubahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang nantinya akan mendominasi kehidupan kita di dunia. Sehingga kita perlu menyiapkan dan menguatkan kompetisi baru sumber daya manusia di masa depan agar dapat menghadapi dan survive dari perubahan dan tantangan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik SDM atau sumber daya manusia seperti apa yang bisa beradaptasi di era tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, complex problem solving, merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Yang kedua yaitu social skill, merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Yang ketiga yaitu process skill, merupakan kemampuan yang terdiri dari active listening, logical thinking, dan mentoring self. Yang keempat yaitu system skill, merupakan kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Yang kelima yaitu cognitive abilities, merupakan skill yang terdiri dari cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Nah, kelima karakter yang telah disebutkan tadi dapat ditanamkan, diasah maupun diperbaiki dalam diri setiap individu. Maka dari itu, diperlukannya suatu pendidikan karakter dengan cara pelatihan soft skill maupun hard skill. Nah, keduanya dapat diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah atau kampus, maupun lingkungan masyarakat. Jika kita telah memiliki atau menguasai kelima skill yang telah disebutkan tadi, maka kita akan dengan mudah dapat beradaptasi pada era tersebut.
Kurikulum yang sesuai untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu kurikulum yang fleksibel. Maksud dari kurikulum fleksibel ini adalah pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan serta minat dan bakat setiap individu. Kebutuhan, minat, dan bakat setiap orang pastilah berbeda-beda. Yang terpenting adalah tidak bisa disamaratakan. Apalagi dalam masa pandemik seperti ini, secara tidak langsung kurikulum fleksibel dalam hal lokasi dan waktu telah diterapkan. Kegiatan pendidikan saat ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut juga salah satu penerapan dari fleksibilitas dalam kurikulum yang dimaksud di atas. Tujuan kurikulum yang fleksibel ini yaitu agar tenaga pendidik maupun yang dididik dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan nyaman, namun tetap teratur. Dengan demikian, sikap kemandirian kritis serta kreativitas dapat dirasa dan tertanam sehingga tantangan pada era saat ini dapat teratasi dan dihadapi dengan ringan, karena semua akan menghadapi sesuatu dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Namun tidak lepas pula dari penerapan kriteria sikap, attitude maupun keyakinan, karena pada dasarnya semakin tinggi teknologi yang dipergunakan dalam masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan penyebaran hal-hal buruk dapat tersebar dengan mudah, sehingga hal ini perlu diatasi oleh pengguna teknologi itu sendiri. Contoh penerapan kurikulum untuk mempersiapkan siswa maupun mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain: 1. Memberikan mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi seperti pengetahuan sederhana robot, dasar-dasar Arduino, ataupun mikrokontroler lain. Penerapan mindset wirausaha online, pemahaman software maupun hardware komputer, dan masih banyak lagi. 2. Memberikan materi acuan maupun batas tertentu dalam penerapan teknologi dalam bidang sehari-hari. Tujuannya agar teknologi bisa digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan. 3. Memperkuat ilmu keyakinan akan duniawi yang tidak kekal dan sejenisnya. Tujuannya adalah agar tidak disalahgunakan teknologi oleh penggunanya.